Hai, perkenalkan saya Anggita Jasmine Batubara dari kelas 10-3 SMA Negeri 5 Medan. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu geografi. Silakan ditonton ya. Pasti kalian sering bertanya, apa itu geografi? Dan sering juga mendengar, apa itu geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan isinya, termasuk juga manusia. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo bumi, dan graphein adalah mendeskripsikan. Selain geografi, ada juga yang namanya geosfer. Geosfer adalah yang terjadi di dalam permukaan bumi. Unsur-unsur geosfer yang pertama ada litosfer atau lapisan batuan, yang kedua ada atmosfer atau lapisan udara, yang ketiga ada hidrosfer atau lapisan air. Contoh dari ketiga itu ialah lapisan batu atau litosfer dapat berubah menjadi tanah akibat air atau hidrosfer, di mana sebelum menjadi air adalah berupa uap air yang dinamakan atmosfer. Ini menunjukkan bahwa lapisan di bumi saling berinteraksi. Yang keempat adalah biosfer atau lapisan tempat makhluk hidup. Bios yang artinya hidup, spore yang artinya lapisan. Dan yang terakhir ada antroposfer berkaitan dengan manusianya. Prinsip geografi ada yang 4. Yang pertama adalah penyebaran atau distribusi. Semua fenomena tersebar tidak merata yang ada di bumi. Yang kedua ada interrelasi, hubungan saling kait di dalam ruang. Yang ketiga adalah deskripsi. Geografi senantiasa menjelaskan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Yang keempat dan terakhir adalah korologi. Gejala yang ditinjau sebarannya dalam ruang beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Objek geografi yang pertama adalah objek material, adalah merupakan fenomena geosfer atau sebagai lapisan yang mencakup keseluruhan komponen yang terdiri atas atmosfer atau lapisan gas yang melingkupi bumi. Ada litosfer dan pedosfer, lapisan batuan dan tanah, hidrosfer atau lapisan air, biosfer, tumbuhan dan hewan, serta antroposfer adalah manusia. Yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dan pola pikir terhadap suatu gejala yang ada di muka bumi, baik yang sifatnya fisik, non-fisik, maupun sosial yang dilihat dari sudut pandang keruangan spesial. Ruang lingkup geografi. 1. Geografi fisik. Geografi fisik adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di muka bumi. Yang kedua, ada geografi sosial. Geografi sosial adalah ruang lingkup ilmu geografi yang mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia dengan interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan. Yang ketiga adalah geografi regional. Geografi regional adalah ruang lingkup geografi yang mempelajari tentang suatu topik khusus yang mencakup suatu wilayah tertentu. Pengaruh unsur topologi. Yang pertama ada letak. Letak terbagi menjadi 7 bagian, yaitu letak astronomi, letak geologis, letak geomorfologis, letak geografis, letak maritim, letak ekonomis, dan yang terakhir adalah letak sosiokultural. Yang kedua ada batas. Batas alam seperti sungai, igir, pegunungan. Batas buatan seperti tembok, kawat berduri. Yang ketiga adalah luas dan bentuk. Luas yang akan menguntungkan dan bentuk yang berbentuk panjang, bulat, atau kepulauan. 10 konsep geografi. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi absolut tetap dan lokasi relatif adalah berubah. Yang kedua adalah jarak. Jarak absolut diukur dalam satuan panjang dan jarak relatif pertimbangan waktu, biaya, dan rute. Yang ketiga adalah keterjangkauan. Fenomena geosfer yang dilihat dari sudut pandang lokasi, jarak, morfologi, dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi. Yang keempat adalah pola. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kelima adalah morfologi. Morfologi adalah bentuk hasil bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Yang keenam adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan fenomena geosfer dalam suatu wilayah. Yang ketujuh adalah nilai guna atau manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi
orang yang menggunakannya. Yang ke-8 adalah interaksi atau interdependisi. Adalah setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan timbal baik dengan wilayah lain. Yang ke-9 adalah diferensiasi areal. Adanya perbedaan interaksi antara dua wilayah di muka bumi dengan wilayah lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah keterkaitan ruangan. Keterkaitan ruangan adalah persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam atau kehidupan sosial. Sekian video dari saya, terima kasih.